Anjir. Gimana Sana tuh? itu pintu tuh. Heeh. Di pintu itu ada. Lihat Saya lihat. Anjir. apa sih lihatnya? Jadi tuh itu kayak ini loh. Kecil, orangnya kecil. Tapi ininya itu kayak itu loh Mas. Film Monster itu loh Mas. Apa yang monster yang matanya satu itu loh, film Monster. Monster In. Monster ini itu tuh. Yang satu. Tapi dia matanya itu Monster In. kan kata orang normal matanya gini nih. Dia Heeh. tuh balik sini. Matanya pindah arah. Jadi gini. Oh, jadi kayak gini lah ya. Iya. Itu ada Anjir. 3, Mas. Matanya 3. Oh, matanya 3. Matanya 3. Dia berlendir hijau warnanya. Selamat datang di Tikes Murti Podcast. Kali ini aku ditemenin sama temenku lagi nih. Pasti udah pada kenal ya. Dulu aku tuh pernah bahas babi ngepet bersama Mas Kobis. Nah, mungkin kali ini karena berhubung Mas Kobis ini suka mendaki ya. Sebelumnya mau tanya, Mas Kobis ini dakinya udah di mana aja nih? Ya. Oke, perkenalan lagi aja nggak apa biar Iya. enak ya sama penonton. Ya, perkenalkan nama saya Kobis, teman Murti dari Pekalongan aja, jangan dari mana-mana. Untuk saya pernah daki kemana saja, kalau yang di Jateng saya udah semua sih. Udah semua. Jateng Jawa Tengah udah semua. Jawa Timur ya udah beberapa gunung, Jawa Barat ya sudahlah. Beberapa. Tapi kebanyakan di Jateng sih. Kenapa kok Mas Kobis nih hobi nih sama itu daki-daki? Itu kan mungkin banyak orang yang daki itu capek atau butuh uang banyak gitu. Ya emang daki itu capek Mas. Tapi ya capek pas waktu perjalanan itu pasti pikir wah enak nih sebenarnya udah di rumah aja tidur di kasur daripada tidur di sini dingin dan sebagainya, itu emang gitu udah manusiawi. Tapi daki itu mempunyai keenakan sendiri setelah kita pulang sampai rumah Mas. Foto. Ya, foto. Nanti ketika ditanya temen tuh, ndak ngendi wingi gitu. Itu udah sebuah kesenangan sendiri dalam hati sih, Mas. Terus awal daki itu saya dulu SMP kelas 8. Oh, itu diajak siapa tuh awal? Kakak saya. Kakak saya itu diajak di Perahu Dieng. Perahu Dieng. Ya, itu bukit lah hitungannya kalau itu di Dieng tahun 2000 berapa ya saya lupa. Pokoknya kelas 8 saya diajak pertama kali di Dieng, ya udah ikut-ikut aja gitu loh Mas. Tinggal ikut berhenti ya saya banyak capeknya di situ. Terus mulai kelas 9 itu udah aktif sendiri gitu loh Mas, kayak ayo cari kemana dan dulu itu kelas 9 itu nekat. Ibaratnya nggak persiapan apa-apa, udah berani berangkat aja gitu. Demi sebuah kesenangan aja sih Mas, kayak seneng nih daki sendiri sama teman-teman, itu tuh kayak enak banget gitu. Itu posisinya masih newbie semua berarti ya? Iya, masih newbie, kita modal nekat sih. Kita modal nekat. Nekatnya itu gimana? Nggak bawa peralatan atau? Iya, peralatan seadanya Mas, kayak tenda kita bawa. Terus kompor ya kita bawa, tapi kayak yang lebih kayak kesehatan, terus oksigen, habis itu perlengkapan obat-obatan dan lain-lain kita kurang bawa. Terus juga kondisi pas itu tuh ndaki cuma modal makan sarimi. Daki kan butuh tenaga. Iya. Makanya sarimi. Iya. Itu paling makanan paling murah sih, Mas. Iya. Itu udah bawa sarimi aja udah cukup itu. Berarti murah ya sebenarnya ya. Iya, daki sangat murah, Mas. Cuma mahal tenaga. Ya mungkin pada penasaran nih, biasanya daki itu biayanya berapa? Oke. Daki itu untuk Simaksi ya. Simaksi pendaftaran administrasi itu tuh 15.000 paling mahal, Mas. 15.000. 15.000 udah mahal. Itu udah sama tiket parkir sama Simaksi untuk pemuda kampung situnya. Udah daki murah. 15.000. 15.000 buat transport dan peralatan tuh kalau kira-kira total aja berapa?
kalau transport kan tergantung dari kita ndaki mau kemana. Kalau semama di luar Pekalongan otomatis kita ambil contoh ndaki di Dieng aja. Itu ibaratnya 100.000 kita udah keluar. Kesana lagi ke daerah Solo, Magelang itu ya pasti tambah biayanya. Kemudian kalau masalah peralatan, nah sekarang banyak kok Mas yang nyewa-nyewa alat pendakian, ya enggak? Nyewa. Kalau saya sendiri sekarang udah punya komplit, jadi agak lebih termurah gitu loh. Emang pemasukan pengeluarannya itu di awal saja. Untuk alat-alat itu cukup mahal sih. Ngomongin pegunungan ya, jadi di pegunungan tuh banyak cerita mistis gitu. Apakah bener di gunung tuh kayak gitu? Yang ya kata sih banyak ya. Iya banyak kejadian seperti itu. Kalau saya sendiri tuh masalah itu tuh kalau Dida itu jarang Mas, kalau ngerasa apa terus kayak melihat apa itu jarang. Tapi pasti adanya Mas. Dari awal sampai sekarang saya ndak itu di setiap gunung itu pasti punya misteri sendiri, entah itu cerita dongeng dari situ, entah itu memang udah menurun ke teman-teman semua bahwa di situ ada ini itu banyak. Itu udah banyak. Terus juga kalau seumpama nih di gunung mana itu harus ada, jangan nggak boleh ini, nggak boleh bawa ini, nggak boleh melakukan ini gitu. Ada larangan seperti itu. Kalau di gunung. Itu sih kalau untuk lebih awalnya itu ya ndaki mistis itu ada, tapi tergantung kitanya aja sih nanggepinnya gimana. Gitu. Nah, mungkin Mas Kobis yang aku tahu itu Pasar Setan tuh di mana? Gunung Lawu ya? Iya, Pasar Setan Gunung Lawu. Gunung Lawu itu kan katanya di situ di mananya Pasar Setannya tuh di kayak di daerah lapang gitu ya? Iya, lapang berbatu-batu gitu loh. Nah, lapang batu-batu. Itu pernah ke Lawu juga kan Mas Kobis? Iya, kemarin itu, tahun kemarin lah hitungannya, pas awal Covid itu. Itu di sana posisinya gimana tuh? Suasananya aja kepo sih. Kalau suasananya di sana itu kan berhubung di sana itu kita badai kabut sih Mas. Badai kabut jadi pandangan kita itu nggak terlalu jelas. Terus anginnya gede. Posisi itu kita berangkat dari awal aja Mas biar kita enak ya. Saya berangkat dari base camp itu jam 7. Pokoknya sampai camp area, bukan sampai puncaknya ya Mas. Sampai camp area itu jam 6 sore. Jam 7-nya jam 7 pagi. 7 pagi. Sampai 6 sore. Itu belum sampai puncak. Camp area ibaratnya camp area. Itu kalau nggak salah di Bulak Peperangan atau apa, di atasnya Bulak Peperangan kayaknya. Di situ ada pos itu namanya Bulak Peperangan. Nah, saya ngecamp di situ, udah kita buat makan, istirahat, besok jam 7 gitu kita berharapnya itu cuaca cerah Mas. Dan pada saat itu tuh malah kebalikannya, cuaca malah gerimis, berkabut, dan kita mau muncak enggak, mau naik enggak nih, mau trekking enggak. Saya berempat waktu itu, ya udah mutus untuk naik. Udah naiklah kita, terus sampai di pokoknya atas saya kamera itu apa namanya, Pasar Setan. Ya itu tuh kayak batu-batu, tumpukan batu yang lapang sih Mas di situ. Dan di situ juga ada yang kononnya katanya ada cerita yang ketika melihat atau menemui orang yang jualan harus dibeli Mas. Nah, itu. Iya. Itu harus dibelinya pakai apa tuh? Ya, pakai uang yang kita punya, real uang. Real uang. Iya. Soalnya sih pernah ada cerita, nggak tahu ini benar atau enggaknya sih Mas ya. Ada suatu saat ada orang jualan di situ tapi nggak dibeli, akhirnya dia tersesat. Iya. Pakai uang beneran. Uang berarti beneran. Konon yang bisa melihat nih Mas, Pasar Setan itu dia aktivitas kayak orang-orang kita itu kalau di pasar ya udah pada jualan gitu Mas. Katanya yang kalau bisa melihat. Jualannya tuh apa ini? Kurang tahu ya. Kurang tahu Mas. Tapi secara nggak mungkin toh jualan kayak cilok.
sebelah, Oh tadi. Dading, papeda, nggak ada. Itu katanya di situ ya ada yang jualan seperti itu. Makanya kalau di gunung itu ada mitos kita jangan sembarangan mengucap, jangan sembarangan kita membuang. Ya, sebenarnya itu kalau saya pernah baca itu adalah itu sebuah pengingatan kepada kita bahwa kita harus mencintai alam. Ya. Sedangkan di Indonesia kan sistem kepercayaan, Mas. Pasti dianggap sini tempat ini nih. Pasti nggak bakal dia nyampah di situ toh, Mas. Karena nanti takut sanksinya dia kenapa-kenapa. Yeah. Itu adalah tata cara nenek moyang kita itu menjaga kelestarian alam. Kalau yang saya baca gitu. Konspirasi mungkin ya. Mungkin gitu. Nah, terus juga pas di pasar setan itu ya kalau kita sebagai semata ya udah lapang gitu. Tapi kalau saya sendiri saya percaya seperti itu, Mas, bahwa di situ ada, dan di Lawu sendiri kan ada cerita background-nya gimana Gunung Lawu itu kan. Dia perpindahan dari kerajaan Majapahit kalau nggak salah menjadi Islam, kerajaan Islam. Kan si rajanya itu moksa di daerah Gunung Lawu. Moksa topo. Moksa itu kalau moksa secara istilah itu kayaknya ya tapa terus hilang. Itu namanya moksa. Itu. Iya. Terus ya di sana juga ada petilasan juga, Mas. Petilasannya. Petilasan itu tempat bertapa ya, bener? Iya, tempat bersinggah. Tempat bersinggah. Iya, tapi sekarang diwujudkan sebagai makam sih. Ada makam gitu. Oh iya. Terus biasanya di gunung tuh sering banget kesesat gitu sih katanya. Iya. Itu sebenarnya kan punya temen yang namanya Nanda. Iya. Nah itu katanya jalurnya tuh udah jelas, tapi kok masih banyak yang kesesat. Itu gimana menurut Mas Kobe saja nih? Secara psikologis, Mas, kita ndaki capek. Kita nggak konsen dengan tempat kita, maksudnya tempat yang kita lewati gitu kan, pasti yang penting ada jalan setapak kita masuk aja. Gitu, pasti kebanyakan gitu yang tersesat itu. Jalan setapak. Di sisi lain yang gaib itu, Mas. Oh gitu. Ada sih yang kata tersesat gara-gara gaib, gara-gara ini tuh ada. Dan itu teman Anda itu bajingan tuh, Mas. Benar bajingan tuh. Saya punya cerita gokil di Lawu sama dia. Untuk Fernanda. Gila weh. Dah, dia itu kan ngerekam, Mas. Kita sampai di pasar setan itu. Sedangkan namanya itu pasar Dieng. Iya. Ya, dia ngerekam. Pakai bahasa Jawa, Mas. Aduh orang Lawu tekane kok Dieng. Saya disitu ratapan tuh, Mas. Seumpama dikabulin yang di situ, kita tiba-tiba pindah ke Dieng gimana? Dari Lawu ke Dieng. Anjir itu. Walaupun kata-katanya simpel tapi agak beratap juga. Soalnya kita dengan cerita-cerita orang-orang tuh kayak jaga ucapan gitu loh. Iya. Saya tuh habis itu dia cabut, saya cabut aja tuh. Dah saya lurus. Tangan teni kue ya gitu. Itu cerita paling first the time orang yang berani bilang gitu saat daki sama saya sih. Aduh. Nah terus kan banyak juga orang hilang dan mohon maaf juga sampai meninggal di setiap gunung kan. Iya. Nah itu menurut Mas Kobes ya, apakah kayak pernah diganggu sama sosok gitu atau suasana pada saat mendaki itu seperti apa? Ketika mungkin di gunung tersebut udah dikabarkan ada yang meninggal. Oh iya, ambil contoh saja kasus yang di Lawu, Mas. Itu kan ada orang yang percaya itu sesuai dengan ilmiahnya karena dia hipotermia. Ada yang juga yang dia percaya bahwa di situ diambil oleh penghuninya situ. Tapi kan kita nggak tahu semua ya. Tapi kalau saya lebih hilangnya orang di gunung lebih ke ilmiah, Mas. Karena ketika kita di gunung itu banyak terjadi kontraksi otot atau kontraksi pikiran kita yang berbeda dengan kita di sini, Mas. Contoh nih, kita di sini aktivitas panas, ibaratnya badan kita panas, kita lebih seger. Kalau di gunung itu enggak, ada kasus hipotermia. Hipotermia itu kalau nggak salah, kalau udah sampai tingkatan paling atas tuh dia malah menggigil, Mas, panas. Malah panas.
Oh. Kasusnya masnya pernah megang es batu terus panas enggak sih? Iya, sakit gitu kan. sakit gitu. Ya, itu hampir kayak gitu. Kalau yang kasus Lawu itu yang tahun itu tuh pas daki bareng saya loh, Mas. Oh, berarti gimana tuh maksudnya daki itu pas daki terus ada yang meninggal atau besoknya ada yang meninggal? Pas saya pulang baru sampai base camp itu tuh ada kabar di atas ada orang meninggal. Oh. Jadi daki kita sama-sama di atas semua, Mas. Memang posisi masih di Lawu semua berarti? Iya, masih di Lawu. Itu tuh kalau saya mau jelasinnya dari ini aja sih, Mas, kayak segi yang Basarnas, klarifikasi dari Basarnas. Itu tuh karena dia hipotermia terlalu tinggi, Mas. Dia sampai copot baju. Terus dia kayak lost control. Habis itu dia terjun ke jurang. Oh, berarti hipotermia itu bisa mengakibatkan halusinasi? Iya, halusinasi itu, Mas. Oh. Gitu. Itu kalau dari segi lainnya, Mas. Kalau segi lainnya kan ada yang goib gitu. Kalau saya sendiri sih lebih ya ikut Basarnas saja sih kalau ada kasus-kasus meninggal di gunung gitu, Mas. Iya. Nah, terus kalau misal nih ada teman kita yang hipotermia, kan Mas Kubis pasti udah banyak ya. Iya. Mengetahui ilmu-ilmu kayak gitu kan karena udah sering naik kan ke gunung. Itu gimana? Kan aku pernah denger tuh kalau cewek harus di itu hoax atau gimana? Ngentoy. Itu nggak masuk akal sih kalau menurutku. Kalau Mas Kubis gimana nih? Oke, mulai dari mitos yang tadi itu. Iya, saya klarifikasi di awal bahwa hipotermia itu penanganan hipotermia tidak boleh di ngentoy. Iya, betul. Ya. Itu ada aja ya. Iya. Memanfaatkan sistem skin to skin itu, Mas. Memanfaatkan skin to skin. Iya. Penanganan hipotermia yang pertama adalah kalau kita nggak bawa makanan hangat atau minuman hangat, kita sistemnya skin to skin. Jadi kulit ketemu kulit. Bukan kelamin ketemu kelamin. Iya. Hei, kalian ada manfaatkan kesempatan Anda. Ini lah di gunung. Terus, habis itu ketika kita skin to skin dulu, Mas ya. Skin to skin ibaratnya memberi kehangatan biar nggak kena angin gitu atau kabut gitu loh, Mas. Skin to skin. Terus juga habis itu kita buat makanan atau minuman yang hangat biar dia itu energinya tetap terjaga. Itu penanganannya. Sebenarnya cukup simpel ya. Cukup simpel dan banyak yang memanfaatkan skin to skin untuk ngentoy. Biar punya pengalaman ngentoy di puncak gunung mungkin. Oh, ya berarti serem tuh malah. Aku pernah ngentoy di puncak gono gitu. Balik-balik sesat tiba. Sesat itu. Jadi ini prolog untuk itu aja sih, Mas, untuk prolog kita sebelum kita ini belum masuk ke materi, guys. Ini belum masuk materi, tenang aja. Santai, saya belum dipancing sama Atmudi Murti. Ya, kita masuk ke materi aja. Saya ngerokok dulu, Mas ya. Ya. Asbaya udah ada belum nih? Belum, Mas, belum. Santai, Mas. Ini adanya aku sama santai. Oke. Terus, mungkin Mas Kubis ini kan tadi mengenai ilmiah. Nah, sekarang kepo aja. Yang mistis dong. Yang mistis dong buat naik AdSense. Naik viewers ya. Saya first the time daki itu ngerasa itu di perahu, Mas. Di perahu. Pertama kali daki di perahu dan saya ngerasa itu. Saya itu di situ pas lewat jalur Patak Banteng, terus di tanjakan akar-akar cinta apa namanya saya lupa. Di situ tuh saya ngelihat, Mas. Saya benar-benar ngelihat. Ya mungkin saya capek sih ya. Itu tuh ada kayak bapak-bapak sepuh tapi nggak pakai baju, cuma pakai sarung. Itu bapak-bapak sepuh pakai sarung di gunung. Iya, itu cuma diam di pohon. Di bawah atau di atas? Di bawah pohon. Saya di situ mikir wah ini paling
ini paling orang sini nih gitu. Terus besoknya saya pulang, saya searching ya emang di situ gitu, ada katanya ada penghuninya di situ. Penghuninya itu. Teman mesti kan dari ya sendiri dong. Iya. Saya kalau tipikal orang saya lihat saya diem, Mas. Soalnya ketika saya ngomong pasti yang lain mesti kepikiran. Malah jadi kacau. Iya, kacau. Tapi setelah pulang tuh mesti kan otomatis wadul kan? Iya, wadul. Sama teman ada yang lihat ini ya? Ada yang lihat nggak? Nggak ada, Mas. Saya sendiri, Mas. Anjir, lumayan ya. Ya. Itu posisinya diem, Po? Diem. Itu diem. Dan untung dia nggak ganggu, Mas. Itu yang pernah saya lihat. Yang kedua nih, saya nggak lihat tapi saya merasakan. Gara-gara teman saya itu, ada salah satu teman saya ndaki di Sindoro itu. Lewat jalur, saya lupa jalur apa. Dia tuh ngeresah. Intinya miso-miso ngono lah, Mas. Wah, tekan-tekan bajingan gini. Itu tuh kita emang bener-bener ada kayak percayanya oyot mimang, Mas. Kena oyot mimang pernah. Oyot mimang tuh diputer-puterin. Ya, gitu. Tuh aku ngerasa diputer. Saya tuh niti pohon ini. Saya di situ puter terus, Mas. Enggak sampai. Itu cuma di kebun tehnya tok, Mas. Daki sore sampai kita berhenti, kami itu kita di situ terus. Itu awalnya gimana tuh? Kok bisa masuk? Mulai awal masuk ke kebun tehnya itu? Jadi kan kita ndaki nih dari base camp, terus lewat jalur penduduk, jalur desa. Habis itu kita ke gunung, lewat di situ ada jalur kebun teh namanya. Tapi saya lupa namanya apa. Udah masuklah di situ. Lah teman saya itu ngeresah. Ya sumpah serapa gitulah, Mas. Terus saya diam, terus saya kok ngerasa kok nekene terus gitu, sedangkan kita itu seharusnya udah sampai pos ini nih gitu. Sampai pagi ngecamp di situ. Sampai pagi kita jebur salah jalan, Mas. Salah jalan. Padahal kita udah bener loh, Mas. Emang jalurnya satu tok itu. Satu tok. Itu jalur satu tok. Dan itu salah jalan. Anjir. Padahal saya lewat jalur itu. Jalur dakinya, Mas, sesuai dengan arahan, Mas. Kok bisa ya? Itu airnya keluarnya gimana tuh? Pagi-pagi bangun udah kita pulang. Terus kita ketemu sama pihak orang yang dituakan di situ. Ya, kita terus didoain terus pulang. Udah. Enggak lanjut berarti? Enggak. Saya berani. Enggak berani saya. Saya enggak berani kalau semua saya lanjut. Itu diputer-puterinnya misal biasanya ada patokan nih, ketemu pohon apa, ketemu lagi gitu, Pak. Saya itu tuh saya lihat cuma fokus satu sama pohon. Daunnya itu daun apa, pohon itu saya potes, Mas. Tep. Dan saya kan nemuin potasan itu lagi. Padahal jalan lurus. Waktu itu ndaki malam soalnya, Mas. Lagi malam-malam. Anjir. Untung gak disasarin ke jurang. itu pengalaman yang paling menakutkan, nggak lihat tapi bisa ngerasakan itu loh, Mas. Iya. Gara-gara sumpah serapah dari temanku bajingan itu. Iya. Itu pengalaman yang sangat, kedua kali habis itu sempat saya mikir nggak mau ndaki lagi, Mas. Saking kejadian lagi itu malah. Iya. Nah, terus kejadian ketiga itu di Merbabu. Di jalur pos. Jadi itu di Merbabu itu ada jalur pos. Kalau via Selo itu ada jalur, dia itu ditutupi sama ranting gitu loh, Mas. Kayak kita masuk ke lorong gitu. Nah, di situ tuh ada bukti fotonya, Mas. Ya mungkin itu cahaya sih mungkin. Tapi toh ketika di media sosial ya emang di situ ada itu Mbak Kunti katanya. Di mana tuh posisinya Mbak Kuntinya? Ya di ini ranting ini kan dia tuh jalur lurus tapi ketutup ranting gitu loh, Mas. Nengkring di atasnya. Iya, maksudnya tetap di lorong itu, kita lewat lorong itu loh. Lorong ranting lah. Itu tuh di situ ada teman yang lihat, saya juga ngelihat. Itu ada Mbak Kunti dan di fotonya itu kayaknya ada, Mas. Di laptop saya ada tuh.
Mungkin itu foto penjayaan mungkin ya. Kita bisa, saya positifnya itu penjayaan. Tapi kok narasi yang di media sosial seperti itu di situ yang ada. Enggak konti. Oh, berarti baru tahu itu, baru sadar itu waktu lihat foto. Oh. Bukan waktu sadar, Mas. Pas waktu pulang terus bertambah akan ada bukti foto itu. Oh, waktu pulang udah ngerasa ada yang aneh nih. Iya. Soalnya saya berdua itu lihat, teman saya itu melihat, mencoba berpikir positif dong, Mas. Iya enggak? Terus habis pulang kita cerita-cerita, terus kita lihat foto. Kok iya ya ono iki. Nah itu apa bentuknya gimana tuh? Karena aku belum pernah lihat. Iya. Ya itu kalau kita tuh sama sih frekuensi sama itu ya orang perempuan panjang ya dia emang di situ. Dia cuma duduk tok, Mas. Kadang ya soalnya itu tuh siang tapi ininya itu gitu loh, Mas. Oh iya. Apa? Redup gitu loh. Rindang gitu loh. Ah, rindang. Anjir. Itu waktu udah sore itu. Oh iya. Sore lah gitu. Nah tadi kan udah perasaan yang lihat. Nah suara nih. Ada nggak nih suara nih? Wah ini Mas ini dulu saya yang ini dulu. Anjir nih. Tahun 2016. Kan kita SMA Studi Tiro. Ya. Di Bali itu kamu. Ya. Tapi saya kan nggak ikut sama aku kok. Ya di Selamat kamu. Ya saya di Selamat tuh. Kan saya pertama ke Selamat udah dikasih tahu nggak boleh ngecamp di Samarantu, Dapur Samara. Nggak boleh apa? Ngecamp. Ngecamp di Samarantu. Samarantu itu tuh kayak gerbangnya katanya. Ya udah saya ngecamp di pos 5-nya. Samarantu kan pos 4, Mas. Saya ngecamp di pos 5-nya. Itu tuh ada shelter, Mas. Shelter tuh kayak tempat bangunan untuk urgent gitu loh. Terus nah gila situ. Seharusnya kan cuaca dingin, Mas, itu hujan. Kan pasti dingin nih. Lah, itu sebenarnya nggak boleh ngecamp di shelternya itu, Mas. Nggak boleh dirikan tenda di situ. Oh. Harus di luarnya. Di tanah lapangan ya, gitu lah. Lah berhubung tenda kita itu nggak safety, kita ambillah ngecamp di atas di dalam shelter itu, sendiri tenda di shelter itu. Seharusnya dah gitu kan dingin loh, Mas, ya. Saya itu di situ panas, Mas. Panas. Saya keluar deh. Jadi shelter kayak rumah gini nih shelter. Lah di sini tuh kayak ada meja buat tidur itu loh. Kayak ada kayu buat tidur. Iya. Lah campnya tuh di bawah sini. Iya. Saya dirikan tenda di sini kan saya panas. Saya duduklah di sini, Mas. Dingin. Di sini tuh saya malah dihirep-hirepi, Mas. Anjir. Gimana sana itu pintu tuh. Di pintu itu ada. Lihat. Saya lihat. Anjir. Apa sih lihatnya? Jadi tuh itu kayak ini loh. Kecil, orangnya kecil. Tapi ininya itu kayak itu loh, Mas. Film Monster itu loh, Mas. Apa yang monster yang matanya satu itu loh, film Monster. Monster In. Monster In itu tuh. Yang satu. Tapi dia matanya itu kan kata orang normal matanya gini nih. Dia tuh balik sini. Matanya pindah arah. Jadi gini. Oh, jadi kayak gini lah ya. Iya. Itu ada 3, Mas. Matanya 3. Oh, matanya 3. Matanya 3. Dia berlendir hijau warnanya. Anjir. Saya habis itu saya gak mau ngobrol sama teman saya bilang gitu. Saya diem aja di tempat sini tuh. Diem, saya berusaha untuk tidur. Oh. Pas posisi kan lihat nih. Iya. Itu kan otomatis takut kan? Nah, itu mencoba melihat lagi masih ada sosok itu enggak? Saya tidur, Pol. Merem aku, dia John. Itu 2016. Terus udahlah puncak, terus kita turun nih. Saya orangnya kalau lihat apa-apa pasti bilang sama pihak bosnya. Nah emang gitu, Mas, ceritanya dulu itu ada orang tersesat. Ya ceritanya itu mitosnya ada orang tersesat di situ. Terus dia memakan tumbuh-tumbuhan sampai akhirnya dia menjadi makhluk seperti itu. Oh. Tersesat makan tumbuh-tumbuhan jadi makhluk seperti itu. Gaib. Ya, enggak tahu gaib. Kalau saya mitosnya gitu. Iya, mitosnya gitu. Wah, ini waktunya udah mau habis nih. Iya. Nanti lanjut part 2 ya.
Oke. See you di part 2. Oke.